Pernah gak sih kalian ngerasa pas bangun tidur terus ngeliat rata kamar atau samping kanan kiri, tembok yang kosong itu terus sama mikir hari ini ngapain ya biar hidup itu kerasa seru banget atau terisi dengan bermakna. Tapi jawabannya tuh gak ada, kosong aja gitu. Kayak aku yang aku rasain sekarang terhadap hari-hariku. Ya setelah nggak upload video itu yang aku rasain gitu. Aku nggak tahu harus ngapain. Terus ngisi video pun sebelum mulai pun capek banget rasanya. Terus nggak punya ide, semuanya mentok. Tapi ini pun dipaksain dan ya semoga ini jadi langkah awal untuk kedepannya lebih bagus gitu. Ya, dengan hobi yang biasanya aku suka, dengan hal yang aku penasaran, dengan kerjaan yang menarik setiap harinya, semuanya terasa kosong banget. Hobi yang dulu aku gila-gilai, terus game yang biasanya aku isi untuk sampai lupa waktu untuk recharge memori atau recharge energi, tapi baru beberapa menit langsung close. Terus baca buku yang sekarang udah beberapa hari kosong, biasanya 10-15 menit atau bahkan kalau lagi seru banget sejam bisa kuat, sekarang udah nggak ada. Fokusnya pun udah buyar, nggak tahu apa yang aku baca, nggak tahu apa yang aku lakuin di hari itu. Aku tuh lagi nggak nangis juga, nggak sedih, aku lagi nggak marah-marah, aku lagi nggak ngerasain apa-apa, tapi kerasa kosong. Atau mungkin itu campuran sama emosi yang terjadi gitu, sampai nggak tahu lagi harus ngapain biar diri ini rasa bahagia. Mungkin banyak yang orang bilang, oh kamu kurang gerak kali, atau coba cari suasana baru, atau hobi baru, atau coba mungkin lingkungan baru. Tapi jujur, kayaknya itu bukan solusi yang tepat yang aku butuhin sekarang. Cuma pengen cerita, dengerin tanpa harus di judge apa dan tidak butuh saran apa-apa gitu. Aku sadar bahwa capek yang aku rasain itu bukan capek fisik gitu, tapi capek pikiran mungkin, tapi capek mental mungkin, kayak sesuatu yang udah numpuk jadi satu yang aku biarin dan akhirnya jadi besar dan jadi susah diurainya gitu. Kan ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesedihan, kita punya amarah, sesuatu yang kecil itu kita bisa urai di hari itu juga. Tapi ketika numpuk itu kita bingung nih, mana yang harus kita urai dulu biar bom ini nggak meledak langsung gitu. Kan kita harus hati-hati banget ya. Kayak jiwa ini tuh mogok aja gitu untuk lakuin apapun. Pengennya itu cuma tiduran, scroll, ngelakuin hal yang sangat tidak berguna. Bagi orang yang mau umur 30, bayangin lah, umur 30 masih scroll kayak sebenarnya aku ngapain sih di hidup ini gitu. Dan satu-satunya yang bisa bikin tenang itu adalah pergantian hari dengan tidur. Ya udah, kadang dari kalau weekend dari pagi sampai siang tidur lagi, malam tidur lagi. Ini pun dipaksain untuk tidak tidur sore gitu. Biasanya tidur sore. Tapi kerasa bahwa setelah bangun itu semuanya merasa bersalah. Kayak ini kan udah mau ganti hari lagi nih jadi Senin, dan aku nggak tahu nih aku ngapain hari ini. Aku rekaman hari ini pun jujur butuh energi yang gede banget untuk cuma duduk dan ngomong dan nulis sih by the way sebelumnya. Dan aku ngelakuin ini bukan karena aku udah semangat gitu atau aku udah nemuin gimana caranya mengatasi ini, cuman karena ya aku pengen cerita bahwa aku sedang mengalami ini dan validasi ke diri aku sendiri bahwa aku menerima acceptance terhadap kondisi yang sedang aku alami gitu. Mungkin menurutku langkah pertama yang paling penting dari semua ini adalah menerima bahwa kamu sedang membuang-buang waktumu gitu, dengan sesuatu yang sangat tidak berguna. Dan itu pun yang pengen aku sampaikan dari cerita ini ke teman-teman. Kalau misalnya lagi ngerasa kayak gini, jangan terlalu dipaksain apapun, jangan terlalu gimanain. Yang pertama adalah kamu akuin dulu kalau kamu telah membuang-buang waktumu, telah menyia-nyiakan harimu. Gak semua hari benar dalam hidup kita harus diisi dengan cerita-cerita hebat atau pencapaian. Kadang ada hari dimana sebuah ketulusan, sebuah penerimaan, sebuah kesalahan disadari adalah hal yang sangat berharga, dan mungkin itu yang terjadi sama aku hari ini. Nah, yang paling nyebelin dari semua ini adalah ketika ini terjadi, otak tuh malah makin membuat runyam gitu, malah ngeramein pikiran yang badan tuh udah gak ngapa-ngapain tapi otak malah bikin runyam. Kayak kenapa sih belakangan ini malas banget, padahal kamu punya target loh, setiap hari harus upload, atau setiap hari harus nulis, setiap hari harus membaca buku. Sebenarnya bagus buat reminder, tapi
semakin berat beban ini, semakin banyak pikirannya, semakin gak mau lakuin apapun. Kayak orang lain tuh hari Minggu produktif, kok kamu cuma tiduran doang, kok kamu cuma diem doang, kok cuma main game doang. Akhirnya apa? Kita pun istirahat jadi gak tenang. Kalaupun bisa tidur, bangunnya pun pasti gak enak. Kayak semuanya tuh dipenuhi oleh rasa bersalah yang gak berhenti. Istirahatnya jadi gak dapat, segera jadi gak dapat, capeknya malah nambah 2 kali lipat. Nah, itu persis yang aku rasain sekarang. Ya, aku cuma pengen ngomong dari akhir video ini bahwa ya please maafin diri kalian hari ini kalau kalian ngerasain ini. Gak apa-apa kalau 5 hari kemarin, hari ini, atau bahkan besok isi hidup kalian adalah membuang-buang waktu. Tapi jangan denial gitu, jangan bilang bahwa nggak apa-apa aku istirahat. Nggak, kamu istirahat. Kalau bisa istirahat atau mungkin cuma 1-2 hari, tapi kalau sampai berhari-hari, sampai seminggu lebih, atau bahkan berbulan-bulan, itu kalian malas namanya. Kalian membuang-buang waktu. Dan untuk keluar dari itu adalah menerima bahwa kalian itu sedang ada di fase itu gitu. Terus nextnya apa yang pengen kamu lakuin gitu. Tapi yang paling penting adalah menerima bahwa kalian telah membuang-buang waktu. Jangan ditambahin beban apapun gitu. Kalau emang hari ini atau waktu ini jatahnya untuk shutdown ya shutdown, tapi janji dengan diri sendiri bahwa setelah penerimaan ini ada langkah yang lebih baik dari hari ini. Sehingga yang bisa aku rasain sekarang setelah acceptance itu seharian, bahwa ketika tidur tuh dan bangun tanpa rasa bersalah dan lebih enak daripada hari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, buat kalian yang malam ini dengerin podcast ini sampai rebahan atau mungkin lagi merem atau nggak tahu lagi ngapain ya, aku nggak akan ngasih motivasi atau omong kosong. Aku cuma mau bilang semua keburukan, semua kesalahan ujungnya ke awalnya adalah penerimaan. Jadi apapun kemalasan kalian hari ini, ada terima bahwa kalian sedang malas, akui bahwa kalian sedang malas, dan bergeraklah setelahnya, dan berjanji pada diri sendiri bahwa kalian akan lebih baik di esok hari. Terima kasih, tetap hidup, tetap semangat.